menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Umat disilakan. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Hitung Jemaat 415 bait 1, 2, dan 3, gembala baik bersulit dan merdu.
Allah yang bersemayam di dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan, manakala pada saat ini Tuhan masih menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa berlaku sempurna seperti kehendak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni dosa-dosa kami. Dan biarkanlah selanjutnya hanya Engkau sendiri yang menolong kami dan menuntun kami, supaya kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan. Amin. Kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 bait 1 dan 2, Ku datang kepadamu. Umat, saya undang diri. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut terkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat dimohon untuk saling berbagi salam sambil mengucapkan damai Tuhan beserta. Jemaat yang terkasih, mari kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan dengan menaikkan pujian kesantuan.
Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan kau memberkati. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milikmu. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Maju. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan berwaktu lebih dahulu kita berdoa. Mari kita segala pujian bagi Allah yang setia di dalam memberkati dan memelihara kehidupan kami. Berkat Tuhan kami alami, kami rasakan sampai dengan saat ini ketika kami dapat beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang ucapan syukur, hati yang sukacita karena kami menyadari berkat Tuhan kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan tibalah waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menuntun kami di dalam memahami dan menghayati, kemudian mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 12 dan demikian firman. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahui oleh
kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan melalui Mazmur tanggapan Mazmur 20. Kita baca secara litani. Saya akan membacakan ayat yang kecil dan saudara-saudara membaca ayat. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah saat ini kita akan menghayati gerak Sang Gembala Agung menata kehidupan. Gerak Sang Gembala Agung menata kehidupan. Jemaat yang terkasih, kita mengenal, kita percaya, kemudian kita mengimani Tuhan Yesus yang adalah Sang Gembala yang agung. Sang Gembala yang agung yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Sang Gembala agung yang memelihara, yang mempedulikan kondisi khususnya adalah domba-dombanya. Kita melihat Sang Gembala agung ketika ia penuh belas kasih bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang membutuhkan kekuatan di tengah putusnya pengharapan di dalam kehidupan seseorang. Kita banyak melihat kesaksian dari pelayanan Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus ketika ia berkarya di tengah dunia ini. Yang pertama, Sang Gembala ini rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
rela mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Kemudian dia juga sangat mengenal. Yang kedua, sang gembala ini sangat mengenal setiap dombanya dan peduli terhadap apa yang dialami oleh domba-dombanya. Kemudian sang gembala yang agung ini juga tidak hanya peduli pada kawanannya saja, tidak hanya peduli kepada umatnya yang percaya kepadanya saja, tetapi ia juga peduli kepada semua manusia. Jadi kasihnya itu tidaklah eksklusif, tetapi kasih sang gembala ini adalah inklusif, terbuka bagi umat manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga kita mendapati bagaimana Raja Daud ketika ia benar-benar mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Raja Daud juga menghayati bagaimana Allah adalah gembala yang baik di dalam kehidupannya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi jangan bayangkan seperti kondisi di dalam kehidupan kita pada saat ini dalam konteks Indonesia, Bapak Ibu, tetapi kita coba melihat, coba mengamati konteks di Israel, di mana kondisinya adalah padang pasir sehingga sulit sekali untuk menjumpai padang rumput yang hijau. Kemudian juga sulit sekali untuk mendapatkan air pada saat itu yang banyak. Tidak seperti kita pada saat ini mudah untuk mendapatkan air. Dari hal ini kita dapat memahami bahwa gembala begitu peduli terhadap umatnya ketika ia membaringkan umatnya di padang yang berumput hijau dan membimbing ke air yang tenang. Air yang tenang ini tentu dapat menyegarkan jiwa seseorang, menyegarkan jiwa kita yang adalah umatnya. Tidak hanya itu, Raja Daud juga menghayati dan mengalami bagaimana Allah sang gembala berjalan bersamanya ketika ia harus melewati kekelaman di dalam kehidupannya. Ia menjadi tidak takut terhadap bahaya karena Allah setia di dalam menyertainya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menghayati bahwa di dalam sepanjang kehidupannya Allah setia menyertainya. Ketika di masa-masa sulit Allah setia menemani kehidupan Daud. Begitupun juga di dalam kehidupan kita yang saat ini yang juga adalah kawanan domba Allah. Mungkin kita sering mengalami musim-musim kering
dalam kehidupan kita. Artinya banyak sekali pergumulan, banyak sekali persoalan yang kita alami. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang terkasih, Ia setia menemani kita. Ia setia memberkati kita dengan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Seperti halnya Raja Daud yang juga mengalami penyertaan Tuhan di masa-masa yang gelap. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita selain sebagai kawanan domba Allah, kita semua juga dipanggil untuk meneladani Sang Gembala yang agung. Artinya bahwa di dalam kehidupan orang percaya juga memiliki peran sebagai Sang Gembala. Artinya sama seperti Tuhan Yesus peduli kepada orang yang membutuhkan, sama seperti Allah menyertai kehidupan umatnya, demikian pun kita juga memiliki tugas panggilan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Kita juga memiliki tugas panggilan untuk bersaksi di tengah kehidupan kita. Maka sangat luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita tadi membaca apa yang Petrus lakukan ketika ia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Pada saat itu dengan kuasa nama Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, ia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Tapi apakah semua orang menyukainya? Tidak. Ketika pada saat itu ia harus diperhadapkan dengan para pemimpin, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan imam besar, yang pada saat itu tidak menyukai dengan apa yang diajarkan oleh Petrus, dengan apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Petrus yang saat ini berbeda dengan Petrus ketika pada saat itu menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Ketika Petrus menyangkal, ada rasa khawatir, ada rasa ketakutan. Ketika orang banyak mengenal bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus pada saat itu sedang disidang setelah ia ditangkap. Ketika ada orang kemudian melihat Petrus, bukannya kaulah yang selama ini juga mengikuti Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan? Tidak, aku tidak mengenal dia. Tapi luar biasanya Petrus yang saat ini di dalam bacaan kita, ia berani untuk mewartakan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika di sidang juga ada imam yang sama. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu disidang, yaitu
imam besar Kayafas. Jadi ketika Tuhan Yesus pada saat itu dia di sidang, di situ juga ada imam besar Kayafas. Dan ketika Petrus mengalaminya sendiri, di situ juga ada imam besar Kayafas. Tapi keberanian Petrus sungguh luar biasa. Ia tidak menyangkal Tuhan Yesus kembali, tetapi ia berani bersaksi atas nama Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dengan mengajarkan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, keberanian ini juga semestinya menjadi teladan bagi kita orang percaya di dalam bersaksi. Dan kemudian yang menarik Bapak Ibu yang terkasih, ternyata ada salah satu hal yang dapat dikatakan begitu menguatkan. Petrus menguatkan Yohanes di tengah keberaniannya yang luar biasa. Jadi ketika mereka itu disidang di depan imam besar, disidang di depan ahli Taurat, tua-tua, dan mereka yang menyidang tidak mendapatkan kesalahan dan tidak berani untuk menjatuhi hukuman karena mereka takut kepada banyak orang yang pada saat itu menyukai apa yang dilakukan oleh para rasul. Ketika mereka dibebaskan itu juga dengan ancaman yang luar biasa, mereka kembali kepada teman-teman mereka. Jadi mereka kembali kepada teman-teman mereka. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka berdoa. Mereka berdoa supaya Allah melindungi dari ancaman dari mereka yang tidak menyukai. Nah, ini juga hal yang dapat kita hayati di dalam kehidupan orang percaya. Tentunya di dalam kehidupan persekutuan. Kuatnya orang percaya untuk bersaksi karena ada kekuatan di dalam persekutuan. Jadi seperti halnya Petrus, Yohanes, ketika mereka mengalami ancaman, mereka kembali ke teman-teman mereka. Maka ketika dalam kehidupan Bapak Ibu yang terkasih, banyak kesulitan, tantangan di dalam kita bersaksi, dan semestinya kita tahu kemana kita harus kembali supaya apa? Mendapatkan kekuatan, supaya mendapatkan penghiburan di tengah kesulitan, kembali ke persekutuan. Maka sangat penting ketika persekutuan itu di tengah kehidupan gereja harus benar-benar menjadi persekutuan yang membangun, persekutuan yang memberikan semangat satu dengan yang lain. Seperti apa? Seperti jemaat mula-mula pada saat mereka hidup. Mereka tahu kemana mereka harus kembali. Demikian pun di dalam kehidupan kita. Kita tahu kemana kita harus kembali, yaitu hidup bersama di dalam persekutuan. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena memang Bapak Ibu yang terkasih, kita dipungkiri bahwa
bahwa kesulitan kehidupan masih terus menjumpai di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Sang Gembala yang agung ini akan terus mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat dalam menghadapi realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, ada persembahan pujian, kami silakan. Aku terima darah
Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelaman Allah? Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah kita naikkan pujian meski tak layak diriku. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah kita memakan roti ini dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menjadi tebusan yang sempurna dalam kehidupan kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menebus kita dari dosa. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Marilah kita meminum anggur dalam cawan ini dengan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tercurah darah Tuhan, bait 1 dan bait 2. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah memelihara iman kita melalui sakramen perjamuan kudus. Kita akan mengaturkan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi hitung jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berkenan, janganlah tergaduh, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu keadaannya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus
yang terkasih, marilah kita berdoa sebagai wujud ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dan kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya yang kudus. Dengan segenap hati dan batin kami, ya Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau senantiasa baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mengampuni segala kesalahan kami, menyembuhkan segala sakit kami, menebus hidup kami dari lubang kubur. Dan Engkau yang setia dan penuh dengan rahmat memuaskan kehidupan kami dengan kebaikan-Mu, sehingga masa muda kami menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Engkaulah Tuhan yang menyayangi dan mengasihi kami. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapa Surgawi, pada saat ini kami menghaturkan persembahan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur kami karena Engkau memelihara, memberkati di dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah dan pakailah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai sarana di dalam gereja-Mu melayani di tengah dunia ini. Kami mohon berkat dan kemurahan dari Engkau ya Tuhan untuk kehidupan gereja-Mu, khususnya Gereja Kristen Jawa Pemalang di dalam menjalani kehidupannya. Apapun yang menjadi rancangan di dalam agenda-agenda pelayanan, kiranya Tuhan berkati. Rancangan pelayanan yang disusun oleh majelis gereja, komisi-komisi, pengurus gereja, panitia tim, kiranya dapat berjalan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kehidupan setiap keluarga, jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah berkat kebahagiaan, keharmonisan keluarga senantiasa dialami di dalam keluarga kami. Mampukan kami sebagai anggota keluarga untuk dapat hidup saling mengasihi di antara kami. Berkatilah keluarga kami di dalam terus berupaya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati kehidupan anak-anak kami di dalam merancangkan masa depannya. Kami percaya masa depan di dalam tangan kuasa Tuhan senantiasa ada pengharapan bagi anak-anak kami. Bila mana ada saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit atau pemulihan, Bapak Joko Pramono, Ibu Indri Sair, Bapak Ariale, juga untuk saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan, kiranya memberkati dengan kesembuhan, dengan semangat, pengharapan di tengah sakit yang saat ini dialami. Kami percaya ada pengharapan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan untuk para Adi Yuswa, berkati di usianya yang saat ini sudah lanjut, seringkali menghadapi sakit, kelemahan fisik, tapi kami percaya senantiasa memiliki semangat karena Engkau menemani, Engkau memberkati kehidupan Eyangti sehingga penuh semangat di dalam menjalani kehidupannya. Jadi berkat
tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan keluarga, dan juga di tengah kehidupan masyarakat. Kami mohon berkat kemurahan dari Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahannya, di dalam menjalani berjuang dalam kehidupan bernegara. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat supaya apa yang menjadi keputusan, kebijakan, semuanya untuk kebaikan bagi bangsa negara kami Indonesia. Inilah doa permohonan kami. Bila ada terselip dosa, kiranya Engkau mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktunya kita untuk menyerahkan persembahan. Mari kita bawa persembahan pada Allah melalui Nats 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pada persembahan ini Bapak Ibu, nanti kita akan memuji Tuhan melalui PKJ 170 bait 1 dan bait 3. Kita menyanyikan bait 1 terlebih dahulu. Berikutnya kantong persembahan beredar diiringi instrumen. Selesai jemaat mengaturkan persembahan, dilanjutkan menyanyikan bait yang ketiga. Demikian Bapak Ibu. Sang matahari sebagai tanda hari yang baru, seluruh alam diterangi dan segala sudah berlalu. Lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur
Allah Bapa yang di surga, Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan penyayang, sumber berkat dan pertolongan kami yang senantiasa kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, hamba-Mu boleh datang kembali, hamba mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga sampai dengan hari ini, pagi ini kami boleh menikmati begitu banyaknya berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hidup dalam keadaan yang sehat, selamat, mampu untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh bertahan dan mampu mengatasi setiap permasalahan hidup kami, sehingga pada hari ini kami masih boleh memelihara iman kami. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari rezeki berkat-Mu itu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menembuskan selanjutnya persembahan ini dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan gereja di gereja kami ini. Petugas yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berikan kemampuan dan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami persembahkan ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, tempat yang memberikan kami kekuatan iman kami melalui firman-firman yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya menjadi sarana sumber dari inspirasi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan, sertailah kami Tuhan, berikan kemampuan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan itu. Kami naikkan seluruh doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian pengutusan dari pelengkap Pitung Jemaat 274 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Hanyalah
arahlah hatimu kepada Tuhan dan sesamamu. Arah hati kami kepada Tuhan dan sesama kita. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, melimpahi saudara sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin.